Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan diri saya. Nama saya Reza Abdillah Prastian dengan NIM saya sebagai berikut. Saya adalah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini saya akan membahas tentang while loops dan for loops guna memenuhi tugas algoritma dan pemrograman. Silakan disimak ya. Oke, baik teman-teman, di sini kita sudah masuk di aplikasi VS Code. Di sini saya sudah membuat projectnya yang bernama main.py di dalam folder second project. Di sini sebenarnya kalian bebas mau kasih nama apa saja. Yang terpenting kita menggunakan format Python yaitu .py. Oke, yang pertama kita langsung saja membahas tentang instruksi while loops. Apa sih instruksi while loops itu? While loops itu adalah perulangan yang dilakukan selama keadaan masih true. Jadi, dalam sebuah program, jika kita memasukkan instruksi while loops di dalam program kita dan selama keadaan itu masih true, artinya kita terus melakukan perulangan hingga keadaan menjadi false. Begitu. Jadi kalau misal programnya masih true, artinya terus akan melakukan looping atau perulangan. Oke, di sini biar langsung saja ya. Mungkin teman-teman di sini masih bingung. Kita langsung saja ketik programnya ya, guys. Di sini kita misalkan kasih i sama dengan misalkan kita kasih 0. Lalu di sini kita kasih instruksi while di sini kita misalkan kurang dari 9 ya. Jangan lupa kasih titik 2. Lalu di sini kasih print di sini kita sesuai MK aja ya, ritme dan pemrograman misalkan di sini kita kasih instruksi i. Oh ya, kita di sini belum kasih langsung. Lalu di sini kita membuat i tambah sama dengan 1, yang artinya tambah sama dengan itu yaitu i sama dengan i tambah 1 ya. Di sini kita coba langsung saja execute. Oh, kenapa nih? Nah, ini dia. Jadi kita membuat perulangan, yaitu di sini kita ketik dari 0 hingga 8. Jadi selama angka itu kurang dari 9 dan minimalnya itu i-nya tuh minimal 0, jadi angka itu terus berlooping atau berputar. Jadi di sini kita mulai dari 0 karena kita memasukkan instruksi ini atau pengoperasian ini yang artinya i tambah 1, berarti setiap instruksi bertambah 1, yaitu misal dari 0 tambah 1 jadi 1, 1 tambah 1 2, begitupun sampai seterusnya. Di sini dalam kondisi true ya, masih dalam kondisi true. Coba kita buat dalam kasih instruksi
else mungkin ya. Else misalkan print cukup. Oke, di sini kita langsung execute saja. Nah, di sini kita membuat hasilnya karena kita membuat instruksi else, jadi ketika program dalam keadaan false itu akan menampilkan cukup itu dari print sini ya. Sebenarnya kita bisa menghentikan looping yaitu dengan memasukkan instruksi breaks. Coba ya, kita coba. Misalkan ini i-1, di sini kita kasih if i sama dengan misalkan kita sampai 4 saja nih. Misal program ketika sudah sampai 4 di sini kita mau berhenti gitu, 4. Jangan lupa kasih titik 2, lalu di sini kasih instruksi break, lalu kita coba execute. Ya, di sini kita programnya hanya sampai 4 ya. Dari sini dari 0, 1, 2, 3, 4. Ketika 4 kita karena masukkan instruksi break jadi selesai gitu loopingnya. Tetapi di sini kenapa tidak ada muncul keterangan cukup yang dari else ini? Kenapa? Karena ini instruksinya atau keadaannya masih true ya. Di sini kita cuma break jeda doang. Bukan berarti kita mengubah keadaannya, karena tidak i-nya i-nya di sini tidak lebih dari 9, masih kurang dari 9. Oke, sekarang semisalkan kita mau nge-skip atau meloncat bilangan keempatnya deh. Caranya tinggal di sini kita masukin continue dan printnya kita pindahkan ke bawah. Coba kita ya. Di sini menampilkan 1, 2, 3, tidak ada 4-nya karena kita di sini memasukkan instruksi continue. Yang dimana 4-nya ini kita loncat ya, jadi langsung ke 5. Mungkin itu saja, atau sebentar kita di sini bereksperimen. Di sini kan langsung algoritma pemrograman. Misalkan kita kasih print pakai ini saja, perhitungan dimulai. Dan di sini kasih, mungkin karena saya orang yang percaya diri, kita di sini kasih tulis Reza ganteng, anjay. Oke, langsung saja kita skip. Wah, gila. Reza ganteng, tetapi tidak ada yang tepat ya, karena di sini kita masih menggunakan instruksi continue. Instruksi yang kedua yaitu for loop. Jadi instruksi for loop itu adalah instruksi eksekusi terhadap blok kode dilakukan berulang kali sesuai dengan variabel yang mengatur perulangan. Sebenarnya sama-sama mengulang, yaitu baik while loops maupun for loops.
Cuma perbedaannya di sini for loop itu yang jumlah pengulangan itu yang sudah diketahui, sedangkan while loop itu jumlah pengulangannya mungkin bisa diketahui, mungkin tidak. Jadi di sini langsung saja kita menuliskan program for loop-nya ya. Di sini kita kasih semisal mata kuliah misalkan ada Alpro, lalu ada kalkulus, lalu ada fisika, lalu ada kimia. Langsung saja kita for R, kita R karena nama saya ya guys ya. In mata kuliah saja di sini, mata kuliah. Kita langsung coba print R, terus print R sakit. Iya, oh ya di sini coba lupa saya bersihkan. Ulang, kita run lagi. Oke, di sini langsung mendeteksi dari variabel mata kuliah ini, yaitu Alpro, kalkulus, fisika, dan kimia. Mungkin biar lebih rapi di sini kita kasih jurusan kita ya guys, itu elektro teknik aja elektro, dan kita kasih print R, yaitu teknik elektro. Mungkin disini sama dengan titik 2 teknik elektro. Di situ ada makul, kimia, kalkulus, fisika, alpro, dan ini keadaannya masih true ya. Di sini kita keadaan masih true. Lalu di sini kita kita bedakan untuk keadaan false. Di sini kita kasih else print menyenangkan bukan. Menyenangkan sekali ya, menyenangkan bukan. Di sini tanda menyenangkan bukan yang berarti adalah keadaan false dari program tersebut. Coba kita di sini semisal kita pengen berhenti dari looping ini, looping di himpunan ini, kita berhenti di fisika, sama seperti while loop tadi. Di sini kita kasih mana ya, sini V-nya ya, di sini kita kasih if R sama dengan artinya pas, sama dengan di fisika
2 print maaf, ini kita tadi ingin berhenti ya. Kalau berhenti berarti true. Di sini udah ada printer ya, kasih print. Ya, jadi pengulangan ya, berhenti. Kalkulus kimia. Sebentar. Printnya kita kasih di sini atas ya. Ya, tadi di atas. Jadi di sini kita berhenti sampai fisika, karena kita membuat instruksi break yang dimana jika R itu yaitu mata kuliah sama dengan artinya setara dengan fisika, itu pengulangan yang ketiga, itu maka loopingnya akan break atau ada jeda. Jadi untuk keadaannya di sini masih true ya. Kenapa masih true? Karena di sini hanya jeda, hanya break saja untuk menghentikan sementara dari loopingnya. Karena keterangannya jika false itu ada keterangan ini dari menyenangkan bukan dari program else atau instruksi else-nya. Di sini kita semisalkan mau fisikanya kita nggak mau nulis fisika langsung loncat langsung kimia, boleh sama seperti while tadi, dan printnya ditaruh di bawah. Nah, di sini tidak ada bagian fisika, langsung ke kimia. Lalu di sini bisa juga, ini kita hapus dulu guysnya. Bisa juga misalkan for R in algoritma dan pemrograman. Kita kasih print R. Ya, di sini bisa juga algoritma dan pemrogramannya. Lanjut, kita membahas tentang range. Kita tulis dulu programnya. Range. Jadi range-nya itu misalkan 10. Jangan lupa kasih titik 2. Lalu di sini print R. Di sini kita kasih else-nya buat terakhirnya. Cukup. Ya, di sini
range 10 artinya 0 sampai 9. Range itu mulai dari 0 ya sampai yang ditentukan di sini, karena kita tentukan 10 berarti sampai 9. Atau bisa juga kita kasih dimulai, misalkan kita dimulai dari 5 dengan tandanya itu koma, yang artinya mulai dari 5 hingga 10 begitu ya. Mungkin sekian dari tugas kali ini, yaitu di sini dimana kita membahas tentang while loops dan for loops. Jadi keduanya itu sama-sama looping, yang bedanya di sini while loops itu banyak digunakan ketika kita ingin melakukan looping tetapi tidak tahu nih loopingnya sampai berapa atau sampai mana, alias tidak diidentifikasikan jumlah pengulangannya. Sedangkan for loops biasanya lebih sering atau memang digunakan untuk kita ingin tahu jumlah pengulangannya itu berapa gitu. Keduanya sama-sama konsep pengulangan itu sama-sama ketika masih true, itu artinya mereka sama-sama masih berputar atau melakukan pengulangan hingga keadaan menjadi false. Baik, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.